Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, memang kadang-kadang kita bisa meremehkan setan ya. Tapi kalau dalam gereja kita juga ada itu imam yang diangkat tapi harus persetujuan uskup, dan kalau dia bertugas harus ada tugas khusus dari uskup, yaitu eksorsis, mengusir setan, mengeluarkan setan dari seseorang. Ngeri juga kan. Jadi pernah seorang pastor yang memang ada rupanya karunia kepadanya dan uskup sudah merestui bahwa dia pengusir setan di keuskupan itu. Jadi dibawalah oleh orang-orang, termasuk juga para pendeta, membawa orang yang kerasukan setan. Dibawa ke gereja, siapa tahu nanti kalau gereja setannya lari. Dan ada cukup banyak rupanya orangnya, entah 10 para pengusir setan, dan mulai mereka berteriak, atas nama Yesus, keluarlah. Tak keluar-keluar. Dan makin kuat mereka berteriak, keluarlah. Sampai semua orang kira kuat kali. Pastor itu datang dan tidak berteriak. Dia hanya berdoa dengan pelan, dan rupanya sembuh. Kemudian pastor itu bercerita di kamar makan lah. Ngeri kali orang itu, wah berteriak. Jadi ketika saya tanya mengapa mereka berteriak mengusir setan itu, bukan supaya terusir setan itu, karena mereka takut. Mereka takut kali, nanti siapa tahu masuk sama aku. Jadi berteriak dia. Orang yang takut rupanya akan berteriak. Orang yang tidak takut tidak berteriak gitu. Yang kalau kita ada ular kan, ular. Kalau tidak takut kan, ular. Gitu ya kan. Jadi, tapi apa yang dikatakan oleh pastor itu sebenarnya kerasukan setan dari, kalau dikatakan dari penelitian, kalau 5.000 orang dikatakan kerasukan setan, paling yang benar kerasukan setan itu 1 orang katanya. Dari 5.000. Yang lain itu psikis, stres, itunya katanya kan. Jadi memang ada memang kuasa setan itu ya, ada. Dan kita lihat juga Yesus mengusir setan. Dan bagaimanakah sebenarnya kuasa setan itu? Kita tahu bahwa setan itu adalah malaikat yang memberontak dan kerjanya hanya supaya manusia atau makhluk ciptaan Tuhan ini gagal bersatu dengan Tuhan. Itu tugasnya, itu selalu yang dipikirkannya, bagaimana menggagalkan manusia. Dan pada hari ini orang Farisi, sebenarnya orang Farisi juga agama Yahudi, ada itu pengusiran setan. Sehingga Yesus tadi mengatakan kan, kenapa ketika saya mengusir setan kalian katakan bahwa dia berbicara dengan kepala setan Beelzebul. Kalau kalian mengusir setan dengan siapa? Disitulah kesulitan mereka untuk menjawab. Jadi mereka sebenarnya hanya mempolitisir apa yang dibuat oleh Yesus karena alasan mereka tidak suka bahwa Yesus bisa mengusir setan. Dan pada hari ini itulah rupanya yang diinginkan, apa yang mau kita lihat dari pengusiran setan ini, bahwa setan memang bagaimanapun ada kuasanya. Ada. Tetapi bagi orang yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan, setan itu sama sekali tidak berdaya. Jadi untuk akhirnya kita bisa mengalahkan apakah setan betul atau setan yang mencoba menggerogoti kita melalui keinginan kita, melalui jiwa kita, melalui orang lain, entah siapa itu, katanya bagaimanapun untuk melawan setan itu adalah berdoa dan andalkanlah Tuhan sepanjang hidupmu. Jangan yang lain. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita boleh gagal. Tapi kalau kita terus bersama dengan Tuhan, si setan tak berdaya. Senjata kita akan lebih kuat. Memang dia kuat. Kadang-kadang dia bisa
merasukin entah satu apakan satu suku atau apapun itu, mengubah pemikiran orang. Tetapi ketika kita ini sebagai anak Tuhan, ya, maka yang terbaik entah apapun itu, tetaplah bersama dengan dia, berdua bersama dengan dia. Tak usah takut, karena setan itu takkan berdaya. Dan memang jangan juga kita terus berpikir semua setan, kan? Yang tadi yang dikatakan oleh pastor itu, dari 5.000 paling satu orang itu yang betul kerasukan setan. Yang lain itu stres atau apanya, bisa dia seperti kerasukan setan. Dan memang kita ya sudah dipengaruhi mulai dari kecil bahwa ada, mungkin bukan setan namanya begu atau apa itu ya. Jadi kalau kita sendiri bisa ketakutan. Saya pernah masih mengingat itu waktu kecil, saya menunggu seseorang, memang udah malam. Saya duduk di pintu kedai, tertutup pintunya, tapi ada lampu gas saya tunggu-tunggu, gelap kali. Di depan saya ada pohon kelapa, beberapa pohon kelapa. Saya tunggu lama kali, mereka datang, udah takut juga. Tiba-tiba saya lihatlah memang begu gajang ya, bercahaya kelapa itu. Wah, langsung begu gajang. Dan apakah betul? Saya lihat, rupanya karena dibukanya pintu itu, sehingga nampak cahaya gitu. Tapi yang pikiran saya begu, padahal cahaya lampu itu yang kesana kan. Jadi pemikiran kita sering mempengaruhi sehingga apa-apapun kita bilang setan dan lain-lain. Jangan-jangan memang kita ini kawan setan, ya, sehingga semua jadi setan. Dan pada hari ini inilah yang diluruskan oleh Tuhan. Setan itu memang pemberontak, kita tidak. Kalau kita mau melawan setan ini atau kita jauh dari godaannya, tetaplah dengan doa, bersifat selalu bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala persoalanmu, selesai. Tidak ada setan. Dan semoga itu yang kita laksanakan dalam hidup kita. Amin.